Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat, Ibu. Bu Nurkaida 3 hari yang lalu sudah saya sampaikan kepada Ibu kalau saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu tentunya. Nah, untuk supervisi akademik ini saya akan melakukan ada 3 tahap tentunya Ibu ya. Nanti yang kita lalui yang pertama itu ada pra observasi dan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra observasi di mana harapan kita sama-sama nanti di siang hari ini bisa berdiskusi tentunya dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu untuk melakukan supervisi. Dan juga dalam pelaksanaan supervisi Ibu Nurkaida nantinya kita berharap berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan tentunya Ibu. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam akademik, pengetahuan serta pengalamannya dalam proses pembelajaran Ibu ya. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini tentunya kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa harapan Ibu Nurkaida pada pertemuan kita siang ini? Ya, saya senang Pak sekali. Saya senang sekali Pak, saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya juga ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya akan saya lakukan. Baik Ibu, tujuan kita di siang hari ini tentunya berdiskusi terkait persiapan Ibu Nurkaida dalam pelaksanaan supervisi ya. Kalau boleh saya tahu nih, akan menyampaikan materi tentang apa nantinya Ibu? Kami akan belajar itu tentang surat Al-Falaq. Yang tadinya kami akan belajar tentang surat Al-Falaq, bagaimana membacanya dengan fasih dan benar. Terkait materi yang Ibu sampaikan yaitu surat Al-Falaq ya, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya peserta didik. Kira-kira di saat observasi nanti tujuan pembelajaran apa yang dapat dikembangkan terkait proses pembelajaran dengan peserta didik di kelas nantinya itu? Nanti siswa saya akan saya berikan kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui pengalaman membaca dan menulis surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Kemudian mereka akan melakukan suatu pengamatan, dan pengamatan siswa itu saya dapat, dan kemudian dari pengamatan tersebut siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang surat Al-Ma'un. Oke, baik Ibu, luar biasa tentunya. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih area yang akan dikembangkan oleh Ibu selaku Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Ibu? Ya, seperti tadi tempat tujuan pembelajaran saya pada pertama ini akan membaca. Nah, di sini saya akan meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat surat Al-Falaq mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua, dalam tujuan pengamatan ini mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Alhamdulillah luar biasa Ibu ya. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya. Jadi area yang Ibu kembangkan tentunya pertama meningkatkan literasi, dan yang kedua supaya anak itu bisa saling berkolaborasi dan berdiskusi antara satu dengan lain ya. Luar biasa tentunya. Nah, kalau boleh saya tahu ini apa nih yang akan Ibu siapkan untuk supervisi nantinya Ibu? Seperti ini Pak, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya akan membuat
RPP, berdiferensi dan juga membaca mencantumkan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Yang kami berikan kemarin bagaimana untuk mencantumkan kompetensi sosial emosional dalam RPP. Selain itu saya juga akan menyusun LKPD yang akan saya buat. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Pak. Mereka akan mendapatkan LKPD. Kemudian saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga akan menyiapkan asesmen penilaian. Bentuk asesmen ada 3 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti belajar. Alhamdulillah luar biasa tentunya Ibu ya. Nah, kalau boleh saya tahu ini strategi apa yang akan Ibu gunakan di RPP Ibu nantinya? Kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Kemudian strateginya ini Pak, saya akan mencoba untuk berreferensi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok, yaitu siswa yang ada yaitu yang minat auditory dan visual dan kinestik. Nah, kinestik ya. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya akan memberikan bentuk pembelajaran itu berbeda-beda Pak. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi. Kemudian mengamati lewat gambar-gambar atau kartu-kartu. Setelah itu kelompok auditory ini saya akan memberikan video pembelajaran, yaitu jadi mereka mengamati tentang surat Al-Maun, kemudian dapat mengenali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik mereka akan aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung bagaimana membaca surat Al-Maun dengan baik. Alhamdulillah baik Bu, sangat-sangat menginspirasi tentunya karena di sini akan Ibu kembangkan 3 gaya belajar ya. Yang pertama ada auditory, visual dan kinestetik tentunya. Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa berbeda tentunya. Itu luar biasa tentunya. Saya rasanya sudah tak sabar ya Ibu ya, ingin melihat pembelajaran Ibu nantinya. Setelah saya mendengar nih persiapan dari Ibu berganda, strategi yang Ibu kembangkan sampai juga alat peraga untuk pembelajaran dari referensi itu ya. Jadi ini kapan nih kira-kira kita akan melakukan proses pembelajaran atau observasi ini? Dari rencana pembelajaran yang sedang saya buat ini, mungkin insya Allah hari Senin kita akan melakukan pembelajaran. Jadi besok lusa ya, hari Senin saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ini Ibu. Kemudian setelah itu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita mengadakan percakapan kembali pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh rekan sejawat sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Tentunya kira-kira yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang ini tentunya Ibu? Saya mendapat gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi tentunya. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok Ibu ya. Mudah-mudahan kegiatan kita tentunya pada hari ini dalam rangka observasi dan pasca observasi Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu subuh. Nah, mari sama-sama kita melihat video surat Al-Ma'un. Dipegang off-nya Bu, on off di, pegang. Dipegang bak forward. Pegang, maju dah. Hai teman-teman, sebelum nonton video, tolong subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, sekarang kita dengarkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil-musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Layar gini peraya Bu. min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa
Bu, tepuk tangan dulu kasih. Tepuk tangan, Bang.
kabar Ibu Nurkayada dan juga Ibu Rami? Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentunya terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dan untuk pertanyaan pertama tentunya bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan. Ya Pak, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi ataupun di supervisi yang di dalam kelas, jadi ada perasaan dulu tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu bisa Ibu ceritakan kembali kira-kira area mana yang sudah Ibu kembangkan di kelas, kemudian langkah-langkah apa yang dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tentunya. Baik Pak. Untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkah itu, yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan berintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Alhamdulillah sangat luar biasa tentunya Bu. Baik, jadi dari area pengembangan pada kegiatan literasi dan literasi siswa yang dilakukan ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan? Tadi saya lihat hasilnya sudah maksimal tentunya sesuai harapan Ibu atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Baik Ibu, kira-kira kendala yang saya hadapi, yang Ibu hadapi kemarin masih ada siswa yang kurang aktif ya. Alhamdulillah sudah baik, walaupun ada kekurangan, menurut Ibu kendala apa yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulit dalam manajemen waktu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi di kelas yang Ibu ajarkan? Ada anak kurang aktif itu alasannya saya tanya ke siswa saya, ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu banyak memakan waktunya lama. Baik Ibu, terima kasih atas informasi yang Ibu berikan tentunya. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut ya, kira-kira solusi apa yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut dalam kelas saat Ibu belajar? Mungkin kalau dalam masalah waktu sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi dan sebelum pulang sekolah. Saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu. Luar biasa Ibu, jawaban Ibu. Baik Bu, jadi Ibu akan mengingatkan kembali pada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah ya, dan menyepakati durasi waktu dalam kerjaan kelas bersama siswa Ibu tentunya. Semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya sesuai dengan Ibu harapkan. Nah, jadi kalau boleh saya tahu kapan mau Ibu lakukan apa yang telah Ibu rencanakan tadi? Iya Pak, lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya manajemen waktu dengan baik. Baik Ibu, sekali lagi, nah, jadi terima kasih
atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan kepada saya, tentunya dinampingi oleh Ibu Rani sebagai PP kami. Semoga semua rencana yang Ibu harapkan dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, yang sekarang saya berikan waktu kepada Ibu PP yaitu Ibu Rani untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas yang sudah akan dilakukan. Silakan Bu Rani. Terima kasih saja, terima kasih Bu Faida kesempatan yang diberikan. Jadi alhamdulillah ya, hari ini berarti sudah selesai serangkaian kegiatan pembelajaran. Saya sebagai supervisinya, Ibu sebagai orang supervisi, dan alhamdulillah itu merupakan percakapan pasca. Ini setelah saya amati tadi kegiatan observasi dan prosedur Ibu Faida sebagai guru yang mengajar di kelas, ini luar biasa ya, karena Ibu sudah menerapkan prinsip diferensiasi, kemudian juga terintegrasi dengan HSG, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, apalagi tadi Ibu menyusunnya dalam bentuk RPP ya, RPP yang terintegrasi kedua komponen ini, baik diferensiasi maupun HSE. Nah, kemudian tadi juga Ibu sudah mempersiapkan kelompok di kelas, kemudian proses pembelajarannya juga berdasarkan minat dan bakat peserta didik, kemudian ranah yang Ibu ambil mulai tadi literasi dan numerasi, itu sangat luar biasa. Kemudian terkait dengan manajemen waktu, kemudian juga ada sedikit permasalahan peserta didik di kelas terkait dengan lupa sarapan tadi ya, itu juga Ibu sudah melakukan suatu kegiatan yang memang betul-betul mencerminkan bahwa Ibu itu merangkul peserta didik kita supaya mereka lebih konsentrasi dalam proses pembelajaran ini, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ketika Ibu juga mengajukan pertanyaan kepada peserta didik Ibu yang terlambat tadi terkait dengan sarapan, kita sudah menggunakan prinsip-prinsip TIRTA. Dan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang Ibu miliki terhadap keberlangsungan proses pembelajaran di kelas Ibu. Ini juga sudah mencerminkan prinsip coaching ya Bu ya, prinsip coaching. Jadi sudah sesuai dengan tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi yang Ibu lakukan, kemudian juga yang terakhir dibalut dengan rasa tanggung jawab. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, alhamdulillah saya rasa coaching hari ini antara Ibu dan Bapak itu terjadi sebuah interaksi komunikasi yang sangat persuasif, yang sangat baik ya, yang mudah-mudahan hal ini juga bisa kita lakukan ke depannya terkait dengan proses pembelajaran di kelas kita, tentunya proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin itu saja umpan balik dari saya. Ini Faida, semoga ke depannya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti ini, kalau boleh lebih baik lagi. Nah, ini semua kan kembali kepada keberlangsungan atau tujuan dari proses pembelajaran yang ingin kita capai. Mudah-mudahan ke depannya juga dapat dilaksanakan seperti ini. Terima kasih Pak Usaini, terima kasih Bu Faida yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ibu Rani selaku PP kami dan Ibu Faida akan siap tentunya. Terima kasih atas tanggapan dan kembalinya Ibu terkait kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Tentunya akhirnya rangkaian kegiatan supervisi kami sudah kita lakukan dan sudah selesai, dari mulai percakapan pra observasi, kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Dari dulu saya ucapkan terima kasih banyak atas asistensi yang Ibu berikan pada kami, tentunya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Utara. Dan juga Bu Rani, terima kasih atas kontribusinya yang sangat luar biasa. Jadi saya akhiri. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.